Sudah kasih tahu dong namanya. Sehat. Dedet. Mungkin beliau belum diajarkan siapa pencetusnya itu. Cuma Memang belajar teori. ya, biarkan aja. Assalamualaikum. Mungkin ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ini Bang Agus. Itu sebenarnya kalau ulama ahli sunnah itu memang dulu nggak ada pembagian seperti itu. Itu waktu itu Imam Ibnu Taimiyah memang membagi seperti itu. Dan sebelum itu pun sebenarnya seperti Rubu'iyah Uluhiyah itu keduanya memang tidak bisa dipisahkan gitu. Satu gitu. Terus sebenarnya ulama ahlu sunnah sendiri baik Asy'ari itu ndak mengingkiri uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ndak ada. Cuman di akhir-akhir ini ulama kholafnya baik itu Syekh bin Bas, Nasiruddin Albani itu menyalah-nyalahkan, mengelirukan sampai dalam kitabnya itu sudah banyak yang tidak sesuai dengan Imam Ibnu Qayyim maupun Imam Ibnu Taimiyah, seperti tawasul, tabarruk dan lain sebagainya. Padahal sebagaimana di kitab Mafahim Yajibu Antusoha karangan Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu di situ disebutkan hada buhtanun adim. Semuanya Imam Ibnu Taimiyah tentang tabarruk, tawasul dan sebagainya itu mengingkari, maksudnya tidak mau dituduh. Berarti di dalam kitab Majmu'ul Fatawa sendiri Imam Ibnu Taimiyah itu taslih setuju dengan itu semua gitu. Cuman akhir-akhir ini seperti Syekh Albani itu banyak menyalah-nyalahkan dari ahlu sunnah yang dari Asy'ari, seperti mereka menyangka bahasanya kita membatasi daripada sifat-sifat Allah yang 20 yang ada di Aqidatul Awam yang kita pelajari itu. Sebenarnya itu bukan membatasi. Sebenarnya itu kita ini memudahkan untuk pemula apa yang ada di Al-Qur'an, ya itu yang wajib diketahui itu Wajib diketahui. apa yang terkenal itu sifat khamsin itu. Sifat jaiznya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat wajibnya Allah, itu maksudnya. Itu. Adapun sebenarnya kita tidak mengungkiri itu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu memang udah dari sananya gitu maksudnya. Malah sebenarnya tauhid uluhiyah dan rububiyah itu sebelum Imam Ibnu Taimiyah membagi itu sudah jadi satu, sebenarnya nggak bisa dipisahkan tauhid uluhiyah rububiyah itu. Ya cuma yang akhir-akhir ini loh, yang ulama yang sekarang ini loh, yang jadi Bang Muhammad sekarang keluh masalahnya di mana? Secara metodologi. Kalau yang jadi masalah di mana? Ini kita lihat bentar dulu Bang secara Hilman. Metodologi, dan itu kan adalah Ini bentar dulu kita Bang Hilman. enggak Bukan tentang metode. menanggapi beliau begitu. Enggak, maksudnya lebih bijaksana dengan lebih lebih punya argumen beliau. Kita enggak mempermasalahkan soal pembagian itu, dan itu hal yang baru. Bener. Soal hal yang baru itu kan enggak masalah metodologi selama punya dasar. Jadi yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah coba itu begini Bang Agus. Masalahnya itu begini. Ini kalau kita melihat, maksudnya berdasar pada pandangan kita di mana bid'ah itu terbagi dua berdasarkan dasar-dasar syariat. Nah, metodologi seperti itu kan tidak jadi permasalahan. Masalahnya Bang, saya melihat masalah di dalam 3 tauhid ini di orang-orang yang beriman melalui 3 tauhid itu. Ya orang Wahabi lah contohnya, yang memaknai kullu bid'atin dolalah. Pokoknya semua bid'ah sesat tanpa terkecuali. Semua bid'ah sesat tanpa terkecuali. Bahkan mereka mengambil perkataannya Abdullah bin Umar itu yang kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Kan diambil itu. Nah, kalau memang mereka konsisten tidak standar ganda dengan pemahaman mereka, seharusnya tidak pakai metodologi 3 tauhid dong, karena metodologi ini tidak ada di kurun salafus soleh.
Kalau memang mereka konsisten dengan slogan mereka yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman salafus soleh, maka metode yang dipakai harusnya tauhid dong, bukan isbatul makna ala zohir, bukan tri tauhid, karena itu semua tidak ada di zaman salafus soleh. Tapi ya ternyata Sudah gitu, yang Bang. ada di lapangan Saya adalah mau standar menanggapi juga. ganda. Ya seperti inilah ketika Saya kita tanya mau salafus menanggapi soleh juga, Bang. siapa yang membagi, namanya siapa, kan nggak ditahu, dia nggak tahu, akhirnya lari ke sana Atau gini. kemari. Atau gini aja, Ya, karena memang dari Bang tadi Hilman. Saya juga mau ngasih Bang tahu. Agus. Ya, Sebenarnya gimana Bang Agus? pembahasan Bang Gimana? Agus. Bang Agus kan dari Bentar ya. tadi tidak Ini saya menjawab. mau menanggapi Yang Bang pertama. Hilman. Ini bentang Bang. Nanggapi Saya mau apa? menanggapi langsung ini, Setidaknya Bang punya referensi lah kalau mau nanggapi. Ya, Ya pertanyaan bentar. saya Saya aja juga mau nanya ngasih nama tahu aja nih. nggak bisa jawab, Ya, nanggapi apa? sebenarnya pembahasan tentang pembagian 3 akidah itu berkenaan dengan kesesatan di bid'ah akidahnya, bukan tentang bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah itu nomor 2-nya, Bang. Bang Makanya Agus, saya di kasih situ tahu antum dulu di ya. mana Sebelum antum bicara. ketika ya contoh saja ini Bang Hilman, bentar Bang Hilman. Iya, Kita iya. ada orang-orang yang menyembah katanya sholat tapi memintanya kepada Nggak kuburan. usah pakai Nah, contoh, itulah intinya aja lah, mereka intinya benar aja di biar nggak sisi lama. rububiyah. Intinya aja, Tapi- intinya aja. Di sisi uluhiyah mereka salah gitu. Makanya di sini ada pembagian Gini Sudah Bang ya, Bang. Agus. Sudah. Bang Saya Agus. kasih mengetahui tahu di mana ya, letak Bang. kesalahan gitu. Sebelum Gini, Bang antum Agus. bicara masalah pemahaman 3 tauhid, sebelum antum minta maaf ini Bang Agus ya. Sebelum antum bicara masalah pemahaman 3 tauhid, kemudian sampai esensinya seperti apa, kemudian contohnya seperti apa. Nah, itu antum harus tahu dulu siapa yang membagi ini. Antum saja kan enggak tahu yang Itu sih membagi. cuma ini anak siapa. kecil yang ngeles, Bang. Saya bukan, antum ini bukan Nah, orang anak kecil pertama yang, gitu yang ngeles ngapain? debat-debat. Jangan begini Bang ya, Bang. Agus. Kita Iya. tahu. Sadilman, Kalau cuma Sadilman, Afan Untuk menanya-nanya gitu Iya, nggak Bang. perlu lah gitu. Ya, kok memang nggak perlu? gini aja, Bang Agus, Bang saya Agus. kasih tahu ya. Bang Agus. Kata Nabi Kalau untuk begini. yang referensi-referensi Kalau yang antum bilang untuk pertanyaan ngeles-ngeles saya. melalaikan itu di luar Ya, rumah aja begini gitu. berarti antum mengingkari hadis Nabi. Kalau antum bilang pertanyaan saya itu pertanyaan anak kecil, antum pertama mengingkari hadis Nabi. Yang kedua, antum mengingkari Iya, karena perkataan antum nggak salafus paham saleh. esensi Antum gitu. telah Cuman mengingkari itu. Cuman Saya kasih tahu ya referensi hadisnya. tapi esensi yang dibahas nggak tahu gitu. Saya kasih tahu Antum ya nggak paham hadisnya. gitu. Saya kasih tahu Esensinya. hadisnya nih. Al ilmu dinun fangzur amman ta'khuduhu, kata Nabi. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa amman ta'khuduhu, dari siapa kalian mengambil hal itu. Kemudian atas dasar hadis itu Abdullah bin Mubarak, salah satu guru Imam Bukhari loh ya, itu mengatakan begini, al isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa masyaa. Sanad itu bagian dari agama, seandainya tidak ada sanad, orang akan berkata sekehendak dia. Makanya kitab-kitab hadis itu ditulis, hadis Nabi itu ditulis berdasarkan rawi-rawinya, lengkap dengan rawi-rawinya di tahun-tahun salafus soleh atau di tahun-tahun 100 Hijriah ke atas, 200 sampai 300. Setelah itu sudah ditulis berdasarkan matan. Nah, sekarang saya cuma tanya kamu, berdasarkan pemahaman salafus soleh yang menuliskan rawi-rawinya itu, dari siapa kamu mengambil pemahaman ini? Kok kamu bilang ini pertanyaan ngeles, pertanyaan anak-anak? Kamu mengingkari hadis Nabi loh. Iya, memang karena bukan orang yang pertama seperti antum ini, cuman nyari referensi atau gini tapi dulu, buat ngeles gitu. Bang- Tapi esensinya jauh Agus. gitu. Ya, Saya atau gini nggak aja suka dulu. bahasa Ntar orang-orang jawab itu salah. Atau gini aja dulu. untuk ngeles gitu. Tapi yang saya tengok tutup senang. Tak terfikir. Dia Seperti pembahasan Adik. jism gitu. Atau gini aja Kami dulu. dituduh. Kadang mungkin Bang Agus Afan. nggak mengerti apa itu Afan. teroris. Izin ya, izin bentar. Ngebip ya. Gini Bang Agus. Ah. Sebenarnya kalau memang Bang Agus memang benar-benar katakan Tahu. ikut di ulama-ulama dari Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, pelajari kitabnya mereka betul-betul. Jangan lewat dari Nasiruddin Albani itu sudah nyimpang jauh itu.
Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki sendiri udah Antum sama saja ketika ingin bilang antum mau menabrak gunung gitu. Loh, bukan Kalau mau Abah bisa Gunung. Sebentar. Albani itu tukang Sebentar. reparasi jam. Antum lucu Muhammad gitu. Loh, Saya kasih gini tahu Bang kamu Agus. ya Agus, Albani itu Bang bukan Agus, Ya jangan antum mau bilang Loh, Albani bukan, itu bukan, tukang sebentar. tukang reparasi udah jam. tersesat jauh itu sama Bukan. saja. Antum suruh saya buat nabrak gunung Agus, gitu. Loh, Agus. bukan gitu. Ini masalahnya Nasiruddin Albani udah nggak sesuai dengan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Karena kita sendiri Ahlussunnah mempelajari kitab-kitab Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Afwan. Ahlus Karena di sunnah apa pesantren ahlu juga bid'ah, Bang? loh, kita Yang ahlul mempelajari bid'ah. Kenapa kamu. ahlu bid'ah? loh, Yang kita tiga mempelajari tauhid. kitab-kitab Majmu'ul Fatawa loh. Imam karangannya Imam Ibnu Qayyim, Sebentar, Bang Nasiruddin Muhammad. Albani merujuk ke sana. Sebentar Bang Muhammad, kita Gitu. lihat ya, dia bilang kita ahlu sunnah atau ahlul bid'ah. Coba kita lihat siapa sebenarnya yang ahlul bid'ah. Sekarang saya tanya, adakah pemahaman salafus soleh, pemahaman 3 tauhid itu sesuai sunnah? Kalau tidak sesuai sunnah berarti berarti pengikut 3 tauhid adalah ahlul bid'ah. Kamu itu loh ahlul Ya, karena bid'ah. otak antum pici. Itu Nah. tiga tauhid, Tiga tauhid tiga itu itu kan ahlul metode bid'ah. seperti pembagian halal haram. Iya, siapa yang membagi metode tersebut? Saya tanya begini, mana Jadi Nabi kalau membagi untuk tauhid menjadi tiga mana? logika yang tersendat itu jangan Mana? ditanyakan gitu buat Saya tanya marwah. mana Nabi membagi tauhid? Sendat ini pertanyaan betul. Ya sudah mana Nabi membagi tauhid? Kita bicara menjadi satu-satu tiga. biar teratur, nggih. Sebelum kita tadi saya pertama kali Agus naik pembahasannya adalah tentang tritauhid, metode tritauhid. Lalu Bang Agus nggak tahu jawab metode tritauhid dan beliau tetap kokoh bahwa tritauhid itu benar dan tidak mau menyalahkan, dan beliau kokoh bahwa beliau mengikuti metode salaf. Ditanya oleh Ustadz Al-Hilman, Bang Agus salaf yang mana Bang Agus ikut? Oke, tapi Bang Agus tetap dari tadinya nggak tahu yang mana ulama salaf, mana yang beliau ikut, siapa namanya nggak tahu. Nah, sebelum itu, sebelum saya beri argumen masing-masing ke setiap menanya ataupun penhujjah. Sebelum itu Bang Agus, saya ada satu komentar buat Bang Agus sebelum lanjut. Bang Agus pernah dengar dalam kitab Kaifa Nafham At-Tauhid. Kalau dalam cetakan saya itu halaman 16. Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih banyak nilai tauhidnya dan murni imannya dengan Allah daripada orang-orang Islam yang bertawasul dan bertawasul dengan para wali dan orang-orang saleh. Itu halaman 6 dalam kitab Kaifa Nafham At-Tauhid. Dah. Maka kerancuan dalam tritauhid itu jelas. Sudah. Maka itu konsep yang pertama kenapa kami menanyakan. Maka dalam hal itu saya silahkan kepada antum semua untuk menanyakan kepada Bang Agus. Tafadhal. Ya kalau tentang itu Bang, tentang Abu Jahal lebih bertauhid itu maksudnya tauhid rububiyah Bang Safrizal gitu. Ya tauhid rububiyah itu mengakui pencipta, pemberi rezeki itu Allah, itulah rububiyah. Di mana Abu Jahal mengatakan? Makanya Lawan di sini daripada- di pembagian metode lawan ini kita daripada tauhid dapat apa? mengetahui di mana kesesatannya gitu. Lawan daripada Jahal tauhid itu apa? Ya, mereka Abu Ya, Jahal memang itu Abu kafir. Jahal, Abu Loh, Lahab kok itu dibilang mengakui bertauhid? Bertauhid itu Ya, Bang bentar. Agus. Ya makanya mengaku- antum ini Hilman bentar dulu saya mau jelaskan Nah, gitu biar maksudnya antum nggak lucu peci loh. gitu pikirannya. Ya sudah, maksudnya Ya, lucu antum kok karena antum belum nyampe gitu penjelasannya. Dengar belum dulu. nyampe di mananya. Lo tauhid itu artinya apa, Bang? Tauhid. Tauhid itu apa artinya? Mengesahkan Allah kan? Ya, Sejak dengar kapan dulu Abu penjelasan Jahal saya gitu. mengesahkan Allah? Aduh. Sudahlah. Antum cari aja sendiri biar segitu aja lucu otak antum. lucu ya. Coba lihat kita lihat. Uluhiyah di dalam Iya, saya belum atau di hadis kelar. itu ada nggak? Belum kelar menjelaskannya. Antum sudah potong. Coba lihat ya. Ah, Tauhid gini, itu dalil uluhiyah di dalam Al-Quran atau hadis itu di mana? Enggak tahu Dalil dia, di Bang. mana? Enggak tahu dia, Bang Eko, enggak tahu. Ya berarti ahlul bid'ah dia, nggak ada dasarnya itu. Enggak ada Membuat-buat tahu, ini. tidak. Gitu. Coba lihat dia Itu bilang tadi, tritauhid itu udah kayak trinitas itu. Iya, Bid'ah Bang. dia. Cok lucunya tadi Bang dia bilang, oh itu dalam tauhid rububiyah. Wong tauhid aja artinya esa tunggal, mentauhidkan Allah.
Wong Abu Jahal ndak bertauhid kok. Dia ndak mengatakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kok kamu bilang bertauhid? Dari definisi saja sudah keliru. Abu Jahal mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta. Di mana? Ayo, gimana? Tertulis. Hilman. Makanya antum ini otaknya Di picik mana? kalau Saya tanya, antum ya belum sudah, tahu kamu bilang Abu pembahasan Jahal clue-cluenya di mana, mengakui jangan Allah tanya adalah referensi gitu. Yang satu-satunya penting di sini Tuhan. Saya tanya pemahaman. referensinya di Kalau mana referensi antum mau Ada seluas nggak samudra tapi referensinya? pemahamannya picik. Itu Gini, itu Ada buat nggak apa juga tuh buang ke laut aja. Bang Gitu. Agus gini, sebentar gini. Ahlus sunnah itu nggak pernah membagi-bagikan Allah dalam uluhiyah dan rububiyah, nggak pernah. Karena rububiyah dan uluhiyah itu satu kesatuan tuh. Makanya ketika dikatakan Abu Jahal, sebentar gini. Ketika dikatakan Abu Jahal itu bertauhid itu udah ngaco. Tauhid itu artinya mengesahkan. Dia nggak mengesahkan. Apanya mengesahkan tuh? Coba tanya Bang, tadi dia bilang oh Abu Jahal itu mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Di mana referensinya tertulis? Hayo, di mana? Di Ada mana nggak? referensinya tertulis berarti antum benar-benar picik tentang Lah berarti metode antum yang beragama nggak pakai referensi gitu loh. Itu pemikirannya sempit. Coba muhasabah diri, introspeksi diri. Kok kita pemahamannya yang sempit Kok, gitu. kok bisa agama dikarang-karang sendiri begitu loh? Agama kok dikarang begitu? Hasil ngayal begitu. Oh, Abu Jahal bertauhid. Hasil Abu menghayal. Jahal bertauhid itu siapa yang bilang? Yang bilang Ibnu Taimiyah kah atau siapa Abu gitu Jahal. kali. Oke kita Di kita mana? tukar ini bahasanya. Abu Jahal mengakui Tuhan Allah sebagai satu-satunya pencipta. Itu Nah, namanya sama saja, bertauhid kan? enggak? Itu bertauhid enggak namanya? Ya, tauhid rububiyah. Ya, sekarang Bentar dulu, bentar Bang Kan? Irfan. Oke, monggo Dia tadi. mengatakan Kepicikan bahwa kalian tuh di situ sebenarnya. dia mengatakan bahwa Abu Jahal meyakini Mengakui. satu-satunya pencipta itu Tuhan. Di mana boleh saya dapatkan referensi itu itu? di mana? Makanya dari tadi Tengku saya tanya di mana referensinya itu? Apakah hasil menghayal atau hasil Jadi cerita dalam omong kosong? makanya antum Ya referensinya di mana? punya Bukan referensi, makanya tapi Al-Quran antum, saja nggak makanya pernah baca. Gitu. referensinya di mana? Jadi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran di mana Allah bilang anna Abu Ayat Jahal keberapa, surat apa gitu sebutin. Kita belajar ini, Cari kita nggak sendirilah. tahu Ya, referensinya. katanya Bang di dalam Agus. Al-Quran. Betul Bang Agus, sudah. kita nggak tahu referensinya. Sekarang sebutin di mana, ayat berapa, surah apa. Mungkin kita bisa kaji bareng-bareng gitu. Nah itu sudah ditanya ayat berapa, surat berapa, wes cukup pertanyaan itu. Biar kita buka Saya tafsirnya. penasaran juga ini, baru dengar ini Abu Jahal beriman. Iya, saya baru Ya, baru tahu kalau Saya- Abu Jahal mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. ya ayat berapa, surah berapa? Saya ini ada 10 tafsir di depan saya. Ada 10 tafsir, saya buka tafsirnya. Sebutin ayat aja. Ayo, ayat berapa, surat apa? Atau cari dulu di Google. Googling dulu, googling. Dan sambilan Agus cari, ada Bang Janto ini yang satu pemahaman dengan dia. Mungkin boleh dibantu Bang Janto. Tafadhal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tauhid memang itu dari Ibnu Taimiyah sih, iya. Nah, ini Cuman baru maksudnya gini jelas loh, beliau. Cuman gini loh, maaf, artinya dari Ibnu Taimiyah yaitu nggak, maksudku mau saya artikan dari versi Ibnu Taimiyah itu salahnya di mana gitu loh. Ibnu Taimiyah, Bang. Iya, Berarti bukan salaf ya? iya. Oh, mantap. Enggak, jadi maksudnya Berarti gini. kesalahannya di mana mau saya artikan gitu loh. Ini kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tauhid yang dibawa oleh para rasul ialah yang mengandung penetapan isbat uluhiyah ibadah hanya kepada Allah semata dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah, tidak berserah diri tawakal kecuali kepada Allah, tidak mencintai loyal melainkan karena kepada Allah,
tidak memusuhi kecuali karena Allah dan tidak melakukan amalan kecuali karena Allah. Bukanlah yang dimaksud dengan tauhid semata-mata mengakui tauhid rububiyah saja. Enggak, maksudnya penyimpangannya di mana gitu loh. Oke. Terima kasih nih, Bang. Penyimpangannya itu di pemahaman kalian sendiri. Kalau pemahaman kami kan menganggap hal itu sebagai, tunggu, saya mau tanya dulu Bang Yulian. Iya. Ibadah tauhid itu bagian dari ibadah enggak? Iya. Berarti bid'ah di dalam ibadah dilarang enggak? Iya. Bid'ah di dalam ibadah sesat enggak? Ya kalau dalam ibadah ya sesat. Oke, tauhid itu bagian ibadah enggak? Iya, mempelajari tauhid adalah bagian ibadah. Oke, Ya, berarti maksudnya bid'ah di dalam tauhid sesat enggak? kan bid'ahnya di mana sih? Kan udah saya jelaskan itu. Oke, Kesalahan iya. kesalahan versi Ibnu Taimiyah itu gimana gitu loh. Iya, saya tanya begini, mengartikan yang saya tauhid tanya. juga. Hah? Iya, saya tanya bid'ah di dalam tauhid sesat enggak? Gini loh, kalau arti tauhid itu adalah Yang saya tanya, bid'ah di dalam tauhid sesat apa tidak? bid'ah di dalam tauhid. Intinya gini loh, terserah Anda memakai metode apapun, yang penting tauhid Anda benar tuh, insya Allah benar. Iya. Kok terserah? Maksudnya kita ini runut kan lagi ya. cuman Kita metode runut. gitu loh. Kita runtut lagi Bang Yulianto. Ya. Tauhid itu ibadah kan? Tauhid itu Iya. bagian dari ibadah. Heeh. Bid'ah di dalam ibadah sesat, iya. Gini loh, kalau prinsip saya gini loh. Jadi mempelajari tauhid adalah ibadah. Sedangkan caranya itu terserah mau bagaimanapun, yang penting benar itu. Iya. Nah, itu terserah Anda gitu. Jadi Iya, intinya gitu. Bang. Jangan dibalik-balik gitu loh. Kalau pemahaman kami gampang, bid'ah kan terbagi dua, baik buruk. Baik ada dasar syariat, ada dalilnya, buruk enggak ada dalilnya. Buruk menyelisih dalil. Nah, menurut Abang, pemahaman kalian ya, pemahaman Abang ini. Tauhid itu kan ibadah, yes. Tauhid bagian dari ibadah, iya. Bid'ah di dalam ibadah sesat, iya. Bid'ah di dalam ibadah sesat enggak? Lucu. Halo? Ya sesat, ibadah Oke. ibadah apa dulu gitu loh. Oke, bid'ah di ibadah apa dulu? Katanya semua bid'ah di dalam ibadah sesat. Oke, bid'ah di dalam ibadah sesat. Bid'ah tauhid bagian dari ibadah. Sekarang bid'ah di dalam tauhid sesat apa enggak? Ya bid'ah di dalam tauhid itu apa ya maksudnya ininya? Saya tanya, saya enggak bilang bid'ahnya apa Bid'ah dulu, saya itu cuma kan tanya. mengada-adakan, Iya. membuat Iya, sesuatu yang nggak ada dasarnya kan. Itu yang dimaksud itu, kita belum mencontohkan bid'ahnya apa enggak, kita cuma bilang bid'ah di dalam Ada tauhid dasarnya sesat nggak? apa enggak begitu. Ya jelas sesat dong, karena tauhid bagian dari ibadah. Oke, selesai kan masalah Gini loh, menurut kalian? sedangkan gini loh, Ya gimana? tauhid adalah menurut bahasa adalah masdar kata benda dari kata kerja wahada. Iya tahu. Wah, Ya ada wah itu intinya tahu. artinya menyatukan atau mentauhidkan Iya, gitu loh. mengesakan, menyatakan Ya, sesuatu itu tunggal. Iya. Ntar secara istilah beda lagi gitu loh. Ya makanya Anda Secara mempelajari itu mau jungkir balik mau bagaimanapun, yang intinya artinya tauhid sama ya terserah gitu loh. Ya sama kayak gini. Kayak tauhid dibagi tiga Bang gitu. Yulianto, saya nggak tanya ke sana. Yang saya tanya Mas Yanto, tahu. Pak Yulianto begini bilang Mas Yanto. ibadah harus ada dasarnya. Masa bertauhid nggak ada dasarnya? Gimana ini? Masa boleh bebas aja? Yang penting sama. Lu fungsinya nabi itu apa? Kalau bukan mengajarkan tauhid. Abang Yulianto Mau saya sebutkan artinya sekarang kesalahannya Iya. tauhid rububiyah saya itu di tanya mana begini gitu loh. Bang Yulianto. Abang Ya. Yulianto mau pakai pemahaman bid'ah menurut kami ahli sunnah wal jamaah
atau menurut Wahabi yang semua bid'ah sesat tanpa terkecuali. Semua bid'ah dalam ibadah sesat tanpa terkecuali. Yang mana? Iya. Ya saya menurut Wahabi. Oke. Semua bid'ah di dalam ibadah, semua bid'ah tentang ibadah semuanya sesat tanpa terkecuali. Nah, bid'ah dalam pemahaman Wahabi kan yang tidak dikatakan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, benar? Ya. Ya, sekarang saya mau tanya, berarti bid'ah di dalam tauhid sesat dong? Sesat ya? Jelas sesat dong. Iya sesat. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kapan Nabi mencontohkan 3 tauhid dan kapan Nabi mengatakan tauhid terbagi 3? Kalau nggak ada bid'ah dong. Karena itu bukan bukan ibadah gitu. Itu kan metode untuk mempelajari tauhid gitu loh, metode. Gimana sih metode? Tadi Abang bilang belajar tauhid Mereka nggak itu bisa bedain ibadah. metode. Itu Bang Yulianto. bukan ibadah, itu Pici metode itu. gitu loh. Iya. Ya sudah Itulah, debat aja makanya di dulu situ Bang picik Yulianto kali dengan itu. Bang Agus. Maksudnya Nabi Muhammad Makanya, nggak ya, punya metode. begini loh. Enggak, Udah. saya Mereka sebutkan itu pusing. artinya Nabi tauhid Muhammad rububiyah, metode kesesatannya di mana mau enggak Mereka sekarang gitu. ini Ya, Ya, ini namanya maksudnya metode. Nabi Muhammad nggak punya metode Yang gitu. namanya metode Sehingga harus itu, Ibnu Taimiyah bikin metode baru gitu. ya kan biar belajarnya yang namanya lebih metode gampang. itu buatan Oh, berarti metode manusia. Nabi Muhammad susah gitu sehingga harus Sekarang dibikin-bikin. buatan Itu jangan manusia sampaikan itu ada kalau Nabi dasarnya Muhammad dari udah Al-Quran paham. atau hadis. Berarti apa dong metodenya Nabi Muhammad susah dong sehingga harus dibuat metode baru. Bid'ah dong. Ya Bid'ah bukan sesat sebaliknya dong. lah. Ibadah. Itu karena rububiyah uluhiyah itu ya hakikat tentang tauhid itu sendiri gitu. Saya Akan gini, pertanyaan ada dulu. contohnya dari Nabi? Dasarnya gimana? Ada Asma wa sifat hadisnya juga dari Nabi, ada itu nggak? kan hakikat tentang tauhid sendiri. Iya, saya tanya Bang Sinilah Agus, kepicikan ada enggak hadis dari orang-orang kalian Nabi? gitu. Iya, saya tanya. Tadi Itu sama kan saja penjelasan bilang semua tuh. bilang di mana hadis mubah, Iya, hadis saya makruh. tanya simpel, ada Itu enggak sama saja dalilnya? gitu. Ada enggak Nabi pernah bilang begini, anna tauhida yungkosamu ala Ya, salasati. kalau kayak gitu nggak ada ya, Ya, Ustaz. Saya kan Berarti sudah bukan ulang juga dong. dari tadi. Bukan pengelompokan para ulama biar lebih gampang gitu loh. Kalau Oke, gitu gini, bid'ah dong. gini. Akidahnya Gini. ulama nih bukan akidahnya Nabi ya. Ya. Oke, oke. Gini, kita kasih waktu per orang 2 menit biar nih deal kita jelaskan sesuai dengan hujah-hujah yang bagus per orang 2 menit, nggih. Pertama, ini dari saya dulu, nggih. 2 menit per orang atau 1 menit. Gimana? 2 menit biar semua dapat kita bicara stabil. Cara naikkan waktu host kayak mana? Alah, sebentar aja. Di mana kerancuan daripada Tri Tauhid? Ini yang pertama. Kerancuan daripada Tri Tauhid adalah jika memang Tri Tauhid itu baik, Tri Tauhid itu benar, maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ajarkanlah oleh kalian uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Akan tetapi Rasulullah tidak mengatakan seperti tersebut. Hanya Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya Mu'adz bin Abu Jabal yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah kepada Yaman. Apa kata Rasulullah? Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah Rasulullah mengatakan, wahai Abu Mu'adz bin Jabal, katakanlah kepada mereka rububiyah, asma wa sifat. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, ajaklah mereka untuk bersaksi tiada zat yang wajib wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka titik. Rasulullah tidak mengajarkan. Setiap dalam masalah agama yang tidak Rasulullah ajarkan itu semuanya bid'ah. Setiap bid'ah itu zalalah, setiap yang zalah itu fitnah. Siap. Sekarang saya tanya, maaf ya, ini tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah yang menciptakan hambanya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan mereka. Dengan kata lain, tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya seperti Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan.
Ada Udah ndak Nabi kesalahannya membagi? di mana gitu? Itu kan Berarti itu ada ndak Nabi membagi itu kan tauhid semuanya menjadi arti Semua tauhid kita gitu loh. tahu yang Itu kan arti tauhid saya tanya. semua Ada ndak Nabi? semua itu kita paham. Cuman Ya. persoalannya yang membagi menjadi 3 itu legasinya dari siapa? Sekarang saya tanya, Ada hukum Islam ndak? dibagi 5, rukun wudhu, rukun sholat Nabi itu siapa membagi. yang membagi? Emang Nabi Ya Muhammad sudah, membagi? ada. Saya tanya. Nabi Oh. Nabi yang bagi. Nabi yang bagi rukun Nabi. Islam. Nabi yang bagi rukun Nabi yang Islam bagi baca rukun Islam arba'in jadi dalam apa? Jangan rukun Islam ya. Hukum Islam dibagi 5 kayak apa? Itu Nabi yang bagi rukun Sama Islam. aja kayak gini. Ya sudah saya tanya Bang Yulianto ya, begini ya, kan tadi saya tanya. Nah, ada ndak Nabi membagi 3? Terus Bang Yulianto tetap memaksakan definisi tadi itu. Oke. Saya bilang contoh kalau saya bilang begini Bang Yulianto. Tahlilan itu isinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, memuliakan tamu, sedekah kepada orang muslim. Nah, sekarang tapi tidak dicontohkan Nabi, itu bid'ah enggak? Bid'ah. Nah sekarang saya balik ya ke Bang Yulianto. Tadi Bang Yulianto jelaskan panjang lebar tauhid rububiyah itu begini wala begini. Tauhid uluhiyah itu begini wala begini. Ada ndak contoh dari Nabi? Memang nggak ada sih. Nggak ada. Cuman Bid'ah enggak? kalau disampaikan dengan tidak. tahlilan ya Enggak. beda. Sekarang saya tanya, Sekarang saya bid'ah tanya. tidak? Kok Di begini? dalam kitab fikih Begini. manapun namanya kematian dari mengkafani nyampe menguburkan Begini ya, itu Bang. ada. Sekarang Bang, tahlilan itu ya, di Bang kitab mana Yulianto. gitu loh. Begini ya Bang Yulianto, kok bid'ah sama kalian boleh, tapi sama Makanya kami sebelum kalau lari kalian ke bilang sana, sesat. Bang, kita fokus dulu akidah ini. Kok standar ganda begitu? Aduh, Itu nggak ada dalilnya. Bid'ah berarti bid'ah Jangan nggak itu? dulu lari ke tahlilan, kita fokus di akidah aja lah. Iya, no, Iya, enggak usah, itu cuman contoh Bang Yulianto, cuman contoh. Kan udah Sekarang yang saya mau sebutkan bilang tauhid begini. rububiyah tadi itu Kok kesesatannya di mana gitu loh. saya tanya, begini kan ya udah. Bang, saya kasih contoh tadi, yang saya ceritakan tadi, seandainya saya balik ke Abang, kok kami tahlilan kesesatannya di mana? Pasti Abang bakal bilang begini, tidak dilakukan Nabi. Sekarang saya balik di dalam 3 tauhid itu kan tidak dicontohkan Nabi, tidak pernah dikatakan Nabi. Kok kami bilang bid'ah itu kok enggak mau diterima? Kan tuh enggak, kalau belajar tauhid kan tujuannya bertauhid, sedangkan kalau Nah, itu sini kan Pak. tujuannya kan Pak Yolanda, kirim pahala saya jelaskan Quran ya. untuk cimayat, beda lah. Ini kan sama Pak Yolanda itu saya jelaskan satu. kesesatannya di mana nih ya. Saya jelaskan. Ada boleh nyatet ya, boleh nyatet terus boleh googling. Jadi dalam teologi itu ada 4. Pertama monoteisme, kedua politeisme, ketiga namanya monolatri, yang ketiga adalah Helenisme. Ada 4. Jadi lawan dari politeisme itu monoteis. Monoteisme itu artinya menyatakan Tuhan itu hanya satu, udah satu-satunya aja. Politeisme kita udah tahu Tuhannya banyak. Nah, di antara 2 ini ada 2 lagi, namanya monolatri, monolatrisme. Silakan dicek. Monolatrisme itu memahami bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, tapi dia meyakini ada Tuhan-Tuhan lain. Tuhannya tetap satu, yang diibadahi cuma satu, tapi dia tetap meyakini ada Tuhan-Tuhan lain, Tuhan-Tuhan kecil. Gitu, ada Tuhan-Tuhan kecil. Nah, itu yang Anda maksud dalam rububiyah. Nah, dalam politeisme itu nggak boleh ada. Yang Anda pahami, makanya Allah itu tidak memiliki doktrin rububiyah, nggak ada rob itu termasuk dalam nama Allah saja, bukan dalam doktrin. Karena kalau dimasukkan ke dalam doktrin, dia maksudnya bukan monoteisme tapi monolatri. Anda ceklah, monolatrisme, memahami Allah itu satu tapi ada Tuhan-Tuhan lain kecil di bawahnya. Nah, bedanya monolatri dengan Helenisme, Heliteis. Heliteis ini meyakini Tuhan itu satu dan ada Tuhan-Tuhan kecil dan boleh beribadah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Gitu. Jadi meyakini Allah itu satu dan ada Tuhan-Tuhan yang lain saja udah salah.
Itu namanya monolatri, apalagi meyakini Lagian bahwa siapa yang Tuhan itu ada satu. Tuhan-Tuhan lain kan tetap satu. Gimana sih nggak nyambung ini kok? Tadi kan ada tadi tuh si Agus bilang kalau hanya meyakini Allah sebagai Rob, Abu Jahal juga meyakini Allah itu sebagai Rob. Itu bukan monoteis, itu namanya monolatri. Gini loh Pak, maksudnya Rob antum- itu jadi antum Abu paham Jahal juga itu mempercayai bahasa Allah Rob itu apa? sebagai Kita pencipta, jelaskan pemberi rezeki doang. Dia beribadahnya Makanya bukan Rob kepada itu- Allah. Rob itu Sekarang saya di tanya dalam kamu, Al-Quran. kalau kamu percaya Oh, sorry. Rob rububiyah doang, kamu percaya ulia enggak? Kamu beri dukun itu saya tanya itu percaya Kalau itu. namanya monoteisme itu harus meyakini Allah itu satu. Saya tanya dulu, dukun itu percaya Allah yang menciptakan, tetapi dia beribadah enggak dia? Banyak Itu enggak dia namanya yang- monolatri, Pak, bukan monoteis. Sekarang saya tanya, dia beribadah enggak kepada Allah itu, baik para Itu dukun-dukun namanya itu? monolatri, makanya saya Dia jelaskan. kan kepada Anda jin biar itu cerdas. itu Betul, namanya betul dia tuh, Bang Lilian percaya tuh. kepada Allah pencipta, tapi dia beribadah Itu beruluhiyahnya beribadahnya namanya tidak kepada monolatri, Allah gitu loh. Pak. Kan Itu gitu aja namanya kok. monolatrisme. Apa mau? Itu Memang tidak ribet orang nih, Bang dipahami Lilian. dalam ajaran Pepet terus, Bang, Islam. tuh. Makanya ahlu sunnah dalam hal ini adalah Asy'ariyah meyakini Rob itu termasuk dalam nama Allah, tapi dia bukan termasuk dalam tri tauhid. Wah, ini agak beda nih ya, ada. Ya, itu. Gini aja Ustaz. Kalau memang si Yulianto mengatakan bahwa tadi dia meyakini dengan dalilnya karena biasa bawa mereka dengan alhamdulillahillah iya karena abu dua iya karena Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bahwa pertanyaan saya kepada Mas Yulianto, apakah rububiyah itu sifat atau zatnya Allah Ta'ala? Makin bingung lah. Waduh. Sifat Jawab aja Bang Yulianto. Bang Yanto, rububiyah asma wa sifat itu zat apa sifat? Aduh, bingung. Rob kan yang menciptakan ya itu kan gimana ya? Suatu keyakinan kan, keyakinan. Pak, kalau menciptakan itu ada namanya Al-Khaliq, beda lagi. Ya, Itu nanti Beda masuk lagi ke tuh. asma wa sifat Bang Yulianto. masuknya ke asma wa Yang sifat, bukan Rob. kita, ya Allah, kita Bang lebih Yulianto. paham Beda tauhid lah kalian sifat daripada beda lah. Intinya bukan sifat Bang berarti. Rububiyah itu zat atau sifat, Bang? Bukan sifat. Ah, Bukan juga zat. Terus apa? sifat apa zat? Zatnya. Terus uluhiyah apanya berarti? Zat juga. Lah, zat ada dua berarti. Macet, Kan kalau Rob, Apa? kalau Rob itu kan dia itu yang berbentuk apa? Yang ditanya rububiyah itu zat apa sifat? Makanya nih Pak, Mengisahkan Allah dalam perbuatannya. Jadi Allah itu yang menciptakan. Allah Kalau yang menciptakan mematikan itu dan Al-Khaliq, menghidupkan. Ya, itu Pak. perbuatan Allah lah. Itu kan perbuatan Allah gitu loh. makanya nih Pak saya kasih tahu ya, Tauhid dalam asma asma wa 99 itu, dalam asmaul husna itu ada namanya Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya apa? Allah Maha Mencipta. Kalau Ya. Allah Ar-Rabb itu artinya Allah Maha Pengatur. Anda yang ngarang-ngarang kok Rabb jadi pencipta. Rabb itu pengatur, Pak. Iya saya simple paham. aja sebenarnya. Saya paham. Sebenarnya Maksudnya itu- sebenarnya simple aja. Jawab gini aja, simple ya ataupun tidak, sifat atau bukan. Rububiyah itu zat apa sifat? Simple aja jawab. bukan semuanya. Bukan. Itu kan gimana Bukan ya? zat. Itu Oh, kan bukan sifat. Allah dalam Nyembah perbuatannya apa? gitu Bukan loh. sifat, bukan zat. Berarti Allah bukan sudah. sifat, bukan zat ya. Astagfirullah. Terus Ini ngeri juga salah ini. Wahabi ini nyembah apa? Coba lihat Bang, rububiyah ketika ditanya itu zat atau Sifatnya sifat, nggak dia ada, bilang bukan zatnya keduanya. juga nggak ada. Ya berarti Allahnya nggak ada dong. Dia Rabbnya nyembah nggak ada. apa? Nyembah Bingung apa? saya Nyembah kalau apa? di- Nyembah apa kalian? Bingung saya kalau di kayak gitu. Cuman intinya Lah, kok- kan
Jadi tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Iya. Seperti Allah itu yang menciptakan. Makanya yang Allah yang disesahkan memberi itu rezeki, zatnya Allah yang atau menghidupkan dan sifatnya. mematikan. Sudah. Yang ditanya itu Bang Yulianto, yang diesakan itu zatnya atau sifatnya. Kalau bukan Ya, dua-duanya terus zatnya apa? semuanya. Oh, sekarang zatnya. Zat. Oke. Oke, berarti kalau ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu yang istawa itu zat apa sifat? Tuh yang melari ke situ. Enggak, kalau itu zat ya berarti Allah itu zat, terus Rob itu zat. Ada dua dong zatnya. Ngeri kali ini. Kalau itu zat, kalau rububiyah juga zat, terus uluhiyah zat atau sifat? Uluhiyah. Uluhiyah Uluhiyah adalah zat atau mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu gini Ya, loh, kan uluhiyah saya- itu manusia kepada Allah, sedangkan yang rububiyah itu Allah kepada manusia gitu loh. Iya, yang kami tanya itu uluhiyah itu bagian zatnya Coba kan coba atau dihitung, sifatnya? pantas dibilang enggak Ya pantas kan itu dibilang kalau tauhid ya, uluhiyah karena itu Allah kan mengesahkan sendiri. Allah dalam ibadah-ibadah gitu loh. Tuhan mereka ada banyak, Mama. Ya Rububiyah bukan zat gitu, sendiri. bukan Iya, zat jangan sendiri. jangan di framing kayak gitu lah Ya, Ustaz. antum yang bilang, bukan saya yang bilang ketika Siapa ditanya yang rububiyah. dia- Pak Yulianto, mereka nggak bisa memahami dukun sholat tapi Atau gini memisahnya deh, sama Tanya jin. ke Mereka antum nggak bisa Agus, memahami itu, Pak rububiyah Yulianto. itu rububiyah zat Gini atau ya, sifat? coba Pak Yulianto gini. Di dalam asma, Iya, mereka nggak asma bisa wa sifat memahami itu yang ada dukun sedikit sholat, itu. cuman mintanya sama jin gitu. Ya, itu saja Uluhiyah sih zat Pak atau Yulianto sifat? itu. Agus, uluhiyah Saya zat atau bangga sifat? menjadi mantan Ke Wahabi. Yulianto aja, Agus nggak usah diajak, dia nggak bisa mikir deh. Ke Yulianto aja gini. Yulianto, di dalam asma wa sifat itu ada Allah sebagai Rob itu di situ. Lalu dikeluarin juga Rob sendiri. Lalu di asma wa sifat ada juga Rob di situ. Kenapa dipisah-pisah begitu? Kenapa nggak dipisah aja Allah menjadi 99 tauhid? Ya sebenarnya sama Ustaz, kita juga mempercayai 99 tauhid itu. Oke, Ini berarti cuman, diganti ya. cuman Sekarang sekedar bukan istilah tauhid doang lagi ya, gitu loh, cuman 99 istilah tauhid gitu ya. loh. Bingung saya juga. Cuman istilah gitu loh, tauhid rububiyah jadi cuman istilah. Iya. Kok diistilahkan dengan zat? Berarti Ya, zatnya kalau ada lebih dari diistilahkan satu. kenapa yang 99 juga diistilahkan gitu. Jadi ada Allah sebagai ilah ya, Allah sebagai Rob, lalu Allah sebagai 99. Padahal 99 itu ada ilah juga, ada Rob juga gitu. Jadi double-double tuh. Tuhannya ada 101 kalau di jumlah berarti. Banyak Ya, emang nggak ada sekali. yang bertentangan, ini kalian aja yang muter-muter yang Macam kafir Quraisy dulu. Kafir Quraisy 300. Udah Bang Yulianto di sini anak-anak semua ini pada picik semua di sini. Nah, ya Orang sudah ini saya mau tahu tanya inilah saja begini, gitu. Bang Nggak Yulianto. bisa Ini lanjut mengakui dari Bang dukun- Eko tadi ya. dukun sholat tapi Kan mintanya di sama asma wa sifat, sama di jin asma wa gitu. sifat. Mereka Coba dulu diam dulu Bang Agus. Antum kan enggak bisa mikir. Jadi begini Bang Yulianto, kan di dalam asma wa sifat itu kan ada Rob itu kan antum bilang tadi berdasarkan rububiyah satu zat sendiri. Uluhiyah satu zat sendiri tak? Satu zat kan antum bakal bilang karena di asma wa sifat ada ilah. Asmaul Husna yang kalian bilang di dalam asma wa sifat itu ada 99. Zat enggak asma wa sifat di situ itu? Menunjukkan keesaan Allah di dalam zat enggak? Ya enggak Bang Yulianto? iya. Ya, berarti bayangkan ya, di dalam tauhid asma wa sifat mengatakan Asmaul Husna itu zat semua, 99 sudah. Uluhiyah Allah sebagai ilah zat juga 100. 99 tambah 1 kan 100. Rububiyah zat juga, itu dari Rabbun tambah 1 lagi 101. Bayangkan Tuhan kalian ada 101 itu. Banyaknya Tuhan Pokoknya kalian. bukan gitu cara memahaminya. Jadi Ya, apa kan yang saya kita tanya kenal itu antum kan tadi. 99 gitu, cuman sebenarnya banyak gitu loh. Ya kan saya Gini, tanya Pak Yulianto antum. tahu nggak bedanya zat dengan sifat, tahu nggak? Tahu nggak bedanya zat dengan sifat? Enggak. Nah, saya jelasin ya. Zat itu dia diri itu, ya mudahnya dia itu diri. Dia sesuatu yang tidak membutuhkan yang lain tuh. Tapi kalau sifat dia harus menempel pada zat. Contoh Eko ini zat. Sifatnya dia bisa marah, dia bisa senyum. Ya. Kalau Anda katakan Allah memiliki 99 zat, berarti Allahnya ada 99. Makanya Ahlussunnah nggak pernah bilang 99 itu zat, tapi dia sifat. Karena Eko ini sifatnya bisa banyak.
Ya. Antum tuh Makanya sifat dari tadi 20 Anda bukan diketawain tuh. 99. Asy'ariyah tuh sifatnya 20 doang, bukan 99. Jadi karena sifat 20 Tuhan ada 20 begitu. Ya Itu gini, berarti Agus antum ini nggak bodoh. tahu di dalam sifat 99 di dalam sifat 20 itu ada sifat namanya al-qudroh. Dalam al-qudroh, pemahaman Asy'ariyah bahkan Asy'ariyah tidak membatasi sifat itu hanya 99. 99 itu hanya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, tapi Allah tidak dibatasi sifatnya hanya 99. Sifat Allah itu hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi Kebalik Asy'ariyah lah, bahkan Al-Qudroh tidak itu dalam bahkan sifat membatasi. al-qudrohnya, Ya, dalam Allah sifat dibatasi dengan al-qudrohnya qudroh. Asy'ariyah meyakini bahwa Sayang Allah tidak dibatasi ada dengan yang qudroh. membatasi Antum sifat kebalik Allah. Begini Bang Eko. Gitu ya. Dia Antum belum bilang tadi mempelajari sifat Asy'ariyah 20. secara mendalam ini. Pemahaman Asy'ariyah secara mendalam di sifat 20. Antum Asy'ariyah nggak sadar, secara di mendalam sifat itu 20 itu Al-Qudroh itu Yahub. sifat 20 itu Al-Hub ditarik ke Agus, Al-Qudroh. sifat yang kelima itu Asy'ariyah mengatakan Allah punya sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu berarti esa tunggal, dia satu-satunya Tuhan, tidak mengatakan lebih dari satu zat. Kemudian sifat itu begini ya, biar tidak bodoh-bodoh sekali Bang Agus. Contoh Tengku Antum yang Safrizal bodoh, antum adalah belum tahu ustaz. tentang Asy'ariyah bagaimana memahami tentang Ya, saya qudroh. kasih Yang tahu ya. paling tahu Asy'ariyah ya. Ya coba jelasin yang paling kasih tahu tahu Asy'ariyah ya. coba jelasin. Ini Sifat ente itu aja nggak begini, tahu itu biar simpel. tauhid. Biar simpel ya memahami sifat Bang Agus. Ustadz Safrizal adalah seorang ustadz atau Ustadz Safrizal adalah seorang alim. Ustadz KYY adalah seorang alim. Alim itu namanya sifat. Sifat itu ya bisa lebih dari satu. Dia seorang ini sifat bisa Ya. lebih dari satu. Ya. Lebihnya sifat tidak menunjukkan lebihnya zat. Paham enggak sampai sini? Saya tanya contoh nyata. Nggak, sampai di sini Yadun paham dulu bagi nggak? Allah. Sampai Yadun di sini atau paham yadaba? dulu nggak? Yadun bagi Allah bentar. Nggak, Ini sampai langsung di sini. Sampai contohnya di saja ini. Ini bagi Saya antum tanya itu dulu. zat Sampai atau, di sini paham apa cuma enggak sifat begitu? gitu. Sampai di sini paham apa Ya, enggak? makanya saya kasih contoh biar antum paham biar juga, itu gitu. ya apa yat apa gimana yat? Ya terus Coba gimana yat tadi katanya? Gimana? Yat. Coba ulangin. ya itu sifat. Ya, Ya, sifat. terus Ya, bagi antum itu sifat atau zat? sifat. Hilman. Sifat. Sifat lah bodoh. Sifat Gimana lah, sih? bodoh. Sifat tanpa zat gitu. Sifat loh. Saya tanya Hilman. Kok tanpa zat. Sifat itu Zatnya sesuatu yang Allah, melekat sifatnya pada ya, zat. tapi Itu suruh baca, Ya, itu suruh ya. baca sama Yai. Sama zatnya itu sifat Allah, tanpa zat, kan? sifatnya ya. Nah, kok sifat tanpa zat bagaimana sih? Sifat Gimana itu sih, sesuatu gini, yang gini? melekat pada zat. Kok sifat tanpa zat ketemu di mana? Pembahasan ada seseorang ada alim tanpa seseorang. Sifat itu nggak bisa berdiri sendiri. Sifat Ya, nggak saya bisa tahu. tanpa ada zat. Antum Saya pun tanya gini, ya, gini. contoh Agus. Asy'ariyah pun Sebentar, bisa gini. mengatakan, antum pernah dengar nggak? Ada ndak Allah mendengar kepintaran? dengan Begini ya mata. Bang Agus saya kasih tahu satu hal. Akal bisa tidak disematkan kepada bukan seseorang atau bukan malaikat atau bukan entitas yang hidup. Bisa ndak akal disematkan kepada sesuatu itu? Dedet, akhirnya otak pun tidak bisa sampai untuk berpikir ke sana karena ndak Gini, paham soalnya apa gini itu ya. sifat. Persoalan terbesar Wahabi ini dia nggak belajar ilmu mantik. Padahal syarat menjadi manusia itu kan berakal. Nah, ilmu mantik itu kan ilmu akal. Jadi mereka nggak lolos menjadi manusia ini. Iya, gimana mau berakal? Kudro menurut Asy'ariyah saja antum nggak paham itu. Ya Gini antum aja, maksudnya? gini aja. Man tawaddo'a bi bauli kalbin sahha wudu'uhu. Itu gimana itu? Barang siapa orang yang berwuduk dengan kencing anjing, itu sah wuduknya. Itu gimana itu? Wah, Baca Bang langsung dalam bilang dulu ya. subhat, Ustadz subhat sama Wahabi. Ayo Gus bilang. Gimana itu? Kalau ngerti ilmu nahwu